Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa lagi dengan Bung Fauzi. Salam Ketua. Baik, para pemirsa, hari ini hari yang istimewa bagi saya. Satu kehormatan yang luar biasa karena memang hari ini saya diterima suan ke salah satu pendiri Wonosantri. Wonosantri. Wonosantri yang ini kelasnya sudah nasional. Yang insya Allah manfaatnya untuk orang banyak luar biasa sudah sangat dirasakan oleh orang-orang sekitar maupun sudah secara nasional. Insya Mungkin lebih santai lagi Gus, yang kenapa ada munculnya misalnya uh, santri, dan kalau saya lihat dari tadi pas jalan kan jauh sekali dari katakanlah peradaban karena jauh sekali. Tetapi ketika masuk ke sini saya istimewa sekali. Terus kemudian melihat dari beberapa foto-foto yang sama Pak Jokowi, katanya di ke istana pernah 2 kali. baru 2 kali. Baru 2 kali. Berarti akan tambah lagi nih. Berikutnya Pak Prabowo. Nggih. Sebelum ke sana mungkin eh, karena saya pertemuan pertama dengan Gus saya. Beliau ini guru saya. Nah, apa namanya? Saya beberapa waktu yang lalu itu sudah dibaiat sebagai muridnya beliau. Nggih. Kebetulan apa namanya? Masuk di salah satu organisasi yang beliau juga ada di situ. Nah, mungkin pertama perkenalan Gus. Ya. Perkenalan bagaimana nanti apa namanya? Ke masyarakat misalnya. Oh, Wonosantri itu sendiri didirikan untuk masyarakat ataukah hanya untuk santri saja? Iya. Ah, dari mana saya mulai? Dari mungkin perkenalan. Iya, langsung ke Wonosantri aja ya. Boleh. Siap-siap. Di Wonosantri itu sebenarnya ya hasil, hasil cangkruan saja. Cangkruan, hasil ngopi bareng yang kalau di tempat lain mungkin cangkruan itu untuk jaga pos. Oh, Akhirnya outputnya lingkungan yang atau yang lainnya. Nah, cuman cangkruan santri ini kan rata-rata materinya itu dengan kemasan ringan dan riang. Kalau ngopinya dulu di pesantren, ini itu sambil masuk materi, ini sambil terusan, ini sambil tolak, ya bisa. Nah, ketika sudah keluar di lingkungan masyarakat nyata, lingkungan kehidupan nyata seperti ini, daya nyangkut di seperti itu kan ya tidak bisa kita tinggal. Nah, dari situ kita menangkap banyak hal, isu, fenomena di masyarakat yang sebenarnya santri itu punya jawab. Nah, untuk menjawab itu kita tidak hanya cukup dengan jawaban kosong. Aksi pun itu ya kalau kita aksi secara pribadi ya bisa-bisa saja. Ya, ajaran di kita sudah diajarkan dan itu jadi semangat. Kalau kita menjawab satu isu, kita menjawab satu masalah yang ada di masyarakat, ketika itu kita lakukan, kita bikin kesepakatan. Jadi ngopi ala santri yang sepakat sesama orang yang berjiwa santri. Ya harus ada wadahnya. Wadahnya apa? Ya kita kenalnya. Okay. Awal dulu Wono santri
kan enggak tahu mau Bawa kemana? dibentuk seperti apa. Oh, Jadi mau dibentuk organisasi yang bagaimana? oke. Itu awalnya enggak tahu. Jadi ya mengalir saja. Jadi ada beberapa hal yang dijawab khususnya oleh saja atau komunitas ini, maka kita bentuk awalnya dulu. Jadi semacam yayasan. Jadi perkumpulan itu satu legal yang semacam yayasan. Orang kenalnya ya enggak seribet yayasan. Perkumpulan inilah awal dari formula kita untuk menjawab apa yang ada. Ya, baik. Kalau saya melihat penjelasan kan memang apa ya, banyak orang mengenal santri itu kolot gitu. Nah, Nah, tapi kalau ketika saya melihat oleh santri sendiri, artinya kebermanfaatan untuk masyarakat justru lebih daripada yang ditaruhkan oleh langsung yang kelas-kelasnya pemerintah sendiri gitu. Karena pertama untuk meraih sampai ke sana itu seperti apa? Kan orang mengenal santri paling cuma ngaji gitu. Santri paling tahunya itu aja. ya. Dunia luar tidak diajarkan. Nah, paradigma ini yang sering muncul di kalangan masyarakat. Sehingga banyak sekali orang kadang memilih negeri dan lain sebagainya, tidak mau ke pesantren karena ada satu persoalan. Nah, ketika melihat bonus santri, apa yang ditunjukkan oleh bonus santri sendiri sehingga apa ya, orang sangat tertarik gitu. Karena saya lihat dari beberapa kegiatan kan sampai dari Australia, dari apa namanya, Jerman, itu kan sudah di luar ekspektasi seorang santri kalau misalnya sampai ke situ gitu. Nah, itu bagaimana Gus? Iya. Jadi Wonosantri itu selain punya moto yang saya kira harus jadi semangat perjuangan, kita juga sering saling mengingatkan bahwa untuk jadi seorang santri itu pilihannya cuma ada dua di antara tiga pilihan. Pilihan pertama adalah kita menawarkan potensi yang ada di dalam kita yang bernilai manfaat ke orang lain. Jadi kita tawarkan manfaat kita ke orang lain. Itu ide, lingkungan, keahlian, potensi apapun yang ada. Itu kita tawarkan. Yang opsi kedua adalah kita mau dan rela siap untuk dimanfaatkan. Jadi ya sekilas kita kalah karena kita dimanfaatkan. Apa ya, dibodohi, misalkan begitu posisi ya, opsi kedua. Tapi ada ini dua opsi ini yang bisa kita pilih hanya dua, karena yang ketiga adalah kita tidak mampu menawarkan pada masyarakat dan kita juga tidak mau. Faktanya begitu ya? Realnya begitu. Nah, kalau orang boleh mengistilahkan, kita sekolah itu ada istilah yang sudah kita sangat kenal. Kita hafal dengan sampah. Kayaknya yang opsi ketiga. Jadi dia diperlakukan sebagai manusia, tidak keluar manfaatnya, menawarkan tidak, dimanfaatkan juga tidak. Dia sama sekali tidak bermanfaat. Nah, dua opsi ini saja yang kita gaungkan dalam jalan bagaimana kita bisa menawarkan potensi kita agar bermanfaat. Atau kita harus siap kapanpun dimanfaatkan orang. Kita tidak mau. Meskipun secara matematis kita dianggap mau. Saja. Ya, hanya itu tidak luput juga dari ajaran yang kita lakukan. Poinnya adalah yang paling banyak. Dua opsi itu saja yang bisa kita
pakai untuk mencapai objektif tidak bisa. Makanya kalau mungkin sebagian konco-konco, sebagian orang itu menilai pondok santri kok semua diambil itu tanam menanam, konservasi dilakukan, dayaan dilakukan, bisnis juga di jalan, ikut berpartisipasi di beberapa kegiatan yang seakan-akan bukan santri ya, seakan-akan bukan santri, tiba-tiba ikut ramainya pesta politik dan lain-lainnya. Sampai yang kemarin itu kita dapat tamu dari Jerman dan Australia itu kan atas nama bagaimana kita berkontribusi dalam penegakan hukum plus toleransi antara agama. Berarti di situ tidak hanya wirausaha saja. Enggak. Jadi konyol kan. Hukum juga masuk. Iya. Salah satunya contoh simpelnya. Pondok santri kenapa begitu? Kita tidak membatasi. Saya tidak pernah ingin membatasi teman-teman yang apalagi yang sudah bergabung di pondok santri untuk menawarkan manfaat yang dia punya. Karena potensi itu given. Potensi itu enggak kita bukan milik kita, bukan. Itu kita dikasih anugerah potensi. Ada orang yang potensinya di satu hal, ada yang hal yang jauh berbeda dengan temannya. Tapi itu dia yang dan itu yang ngasih hanya satu Allah saja. Nah, kenapa potensi itu tidak boleh ditawarkan? Berwarna-warni teman-teman yang bergabung di sini dan kita persilahkan kalau kita mampu kita fasilitasi untuk dia bisa menawarkan lebih maksimal lagi. Jadi yang masuk ke sini tidak hanya santri berarti? Beberapa kali teman-teman pendeta itu masuk. Bukan hanya masuk, nginep. Ikut saya kasih pintu masuk. Kalau mau masuk ke pondok santri nginep, ikut program ngopi sak ngaji. Teman-teman pendeta. Nah, kalau saya lihat kan caranya panjenengan untuk membuat satu komunikasi kan sangat mengagungkan betul nasionalisme gitu ya. Tapi bagaimana cara mempertahankan ngaji itu supaya tetap ada pada marwahnya kita sebagai santri gitu. Ya, saya kira ada koridor ya. Jadi ketika ada satu titik kesamaan, dan tidak perlu hal itu jadi berbeda karena ada sama. Ketika titik temu itu ada, kenapa tidak? Misalnya, kalau urusan dengan non Muslim, di sini teman-teman sudah bukan satu bahasan lagi. Ketika ada satu, misal gitu, misalnya jualan kopi, nah, kenapa kita bedakan? Dia pembeli, kita penjual, selesai. Dan itu sah menurut santri, menurut keilmuan itu sudah terlegitimasi itu. Ya. Nah, satu hal lain, yang kita punya titik temu dengan orang yang tidak profesi, tidak agama, tidak suku, beda negara. Ketika kita terjun di satu hal seperti konservasi, yang hubungannya itu bagaimana kita memperbaiki sumber daya air sebenarnya. Air. Kita beberapa kali bikin acara yang nggak perlu bahas dari mana, aliran apa, nggak perlu. Sudah sama-sama kita garap satu hal yang sama. Oke. Lebih kepada kebermanfaatan gitu. Ya. Juga ini pengamal, kalau saya paham ya, pengawalan Pancasila ini yang justru yang digerakkan di Wono Santri sendiri. Nah, sebelum situ lagi saya mau lihat ini dulu logo. Logo ini kan ada orang
tangan, terus kemudian ada pohon beringin apa pohon? Pohon lah. Pohon ya, pohon yang rindang. Jangan beringin. Nah, apa filosofinya ke situ? Dan kaitannya tadi yang kemudian banyak sekali bermanfaat untuk orang dan bahkan berbeda pandang pun masuk, beda agama pun masuk. Iya, logo itu ada filosofi. Jadi tangan, saya mulai dari yang paling bawah. Jadi yang paling bawah itu, yang dari paling atas saja. Pohon, pohon itu melambangkan alam, melambangkan alam bisa, melambangkan dunia. Jadi selama kita di dunia ini, selama kita berinteraksi dengan alam, itu tidak akan lepas dari dua tangan. Dua tangan ini adalah simbol satu, adalah karena tidak ada kesempatan lagi ketika kita sudah di luar alam, tidak di luar dunia untuk beribadah, tidak ada. Kesempatan kita beribadah ya di dunia, di alam. Yang kedua, tangan itu juga menyimbolkan, makanya tangan di situ bukan tangan mengepal ya, tapi tangan bukan begini Gus. Bukan begini, meskipun ya nggak kalah semangat. Betul. Tangan itu menengadah, simbol sebagai ibadah. Yang kedua adalah tangan itu simbol dari ikhtiar. Salah satu kewajiban kita selama di dunia adalah ikhtiar. Di ikhtiar ini dimunculkan dalam mutu. Wah, ikhtiar adalah lahiriah. Jadi kita tidak perlu membatasi, tidak boleh membatasi ruang-ruang ibadah kita dengan ruang ibadah kita yang. Jadi kalau ingat belajar di pesantren ya, kita harus punya cita-cita bagaimana bukan hanya gerak kita, bukan nafas kita baca itu implementasi dalam itu dan simbol tangan ibadah. Dan yang selanjutnya di situ ada dasarnya itu adalah ini menarik ini yang buku itu adalah karena kita santri, maka semua yang kita lakukan kita usahakan kita harus dasari dengan sesuai dengan diajarkan kita menghadapi hal. Jadi yang kita hadapi di depan mata kita, masalah apa, kondisi apa, ilmu tentang hal tersebut itu adalah ilmu yang segera. Jadi terkait ibadah mau ikhtiar berinteraksi di dunia ini dengan alam atau lainnya dengan yang lainnya, maka harus ya, sesuai dengan mental santri. Makanya kita berinteraksi bahkan beratribut apapun, kita coba itu tetap tidak keluar dari dasar jadi santrinya tetap ya. Iya, tidak menghilangkan ini wujud aslinya. Jadi nggak harus sarungan terus. Betul. Nah, terus kalau lihat dari logo ini apa ya, banyak sekali pesan yang kemudian sangat menarik buat saya. Ingin bertanya tentang siapa yang sebenarnya ada di dalamnya. Kalau tadi saya memang bertanya semua masuk kan. Siapa? Apakah santri-santri itu? Terus kemudian bagaimana nanti santri tersebut bisa menjawab tantangan zaman katanya. Karena hari ini kalau meskipun kita katakanlah saya berwirausaha, nah seperti ini kopi, nah kopi ini kan tidak menutup kemungkinan nanti kita harus berimbang juga dengan perkembangan zaman. Iya. Apakah sampai ke sana? Iya. Ya harapannya dengan adanya tempat satu wadah yang bernama santri, teman-teman yang mulai kaya dengan keilmuan
pesantren Hmm. itu ada satu tempat mulai mengaplikasikan step dengan cara mengenalkan fenomena-fenomena yang real ada di masyarakat. Jadi ya apa ya, semacam learning by doing gitu ya jadi. Tapi di level lanjut, karena saya yakin teman-teman pesantren ini materinya sangat kaya, sudah sangat kaya. Tinggal bagaimana materi-materi itu terkonversi, jadi tidak hanya sekedar hukum fikih, tapi bagaimana teman-teman itu jadi ingat kembali kaidah-kaidah usul, kaidah dia yang menghasilkan hukum itu tergodok di fenomena yang ada langsung. iya, jadi akhirnya mereka akan apa ya, meskipun ketika solusi itu sudah ada dia akan tahu apa solusinya itu A, biar tidak tiba-tibanya A. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti misalnya lulus dari santri, jadi santri, bisa langsung bekerja nih. Ya bukan hanya bekerja, bahkan berwirausaha. Langsung ini ya. Iya, mentalnya sudah begitu. Jadi teman-teman santri yang ada di sini ya. Zaman tadi tanya siapa yang ada di dalam. Nah, sebenarnya ya santri-santri yang ada di sini. Semua santri. Santri dengan berbagai tipenya. Kalau masuk ke sini pasti santri gitu. Ada yang santri yang santri tulen, yang kerjanya mainannya itu kita punya ada. Ada yang santri agak keren, dia sambil kuliah. Ada santri-santri embongan juga enggak sedikit. Iya, jadi mereka tuh sudah punya bekal dari kiai. Tinggal bagaimana bekal-bekal itu termanfaatkan. Tidak hanya dia tahu, dia pernah dengar, tidak hanya itu. Gitu saja. Inginnya begitu sih. Jadi kita berhadapan dengan apa, dengan siapa. Sebenarnya kita itu sudah banyak modal. Siapa sebagai santri. Pas kita dulu nyantrinya dengan style yang bagaimana itu, saya yakin sudah mengiring ke sana, sudah menyiapkan. Okay. Kalau apa namanya, saya melihat dari sisi pengarahan daripada Wono Santri sendiri kan jelas nih. Jadi tidak hanya satu. Kita kan mengenal kalau di santri itu akhirat saja kan begitu. Orang pada umumnya mengenal begitu. Tapi pada dasarnya ketika orang banyak melihat Wono Santri, oh ternyata tidak. Dunia pun dilakukan. Dunia pun dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin juga yang kuliah kalah kalau melihat apa namanya, melihat cara geraknya Wono Santri. Karena kan satu yang ditawarkan Wono Santri itu tidak hanya di wirausaha, tapi di dunia pendidikan. Pendampingan hukum ada nih. Kita punya beberapa teman yang di bidang hukum juga. Kalau saya lihat tadi pembicaraan panjang dengan orang yang ada di sini tadi, ya, itu kan paham sekali tentang kedinasan itu. Menarik ya. Panjenengan menjelaskan tentang apa namanya, perhutani katanya. Terus kemudian sampai ke dinas-dinas itu kan luar biasa. Santri ini tidak hanya wadahnya untuk santri yang memang santri dari santri panjenengan gitu ya. Berarti orang-orang sepuh-sepuh pun bisa masuk ke sini gitu. Bukan hanya sepuh ya. teman-teman dosen yang doktor atau profesor sering sharing lah. Media ya kopi itulah. Karena ada kopi itu akhirnya bisa nyambung gitu. Memang begitu. Tapi tidak sampai dibuat penelitian gitu. Ada beberapa di hari itu ada hasil
Hmm. Udah ada beberapa sih. Dan yang sedang jalan kemudian juga ada. Ini mungkin terakhir nih Mas, Mhm. nggak terlalu lama nanti saya nggak enak nanti saya terlalu banyak tanya panjenengan takut suladap saya ini. Wah, enggak. Nah, yang terakhir pesan saya pengen betul pesan-pesan untuk apa namanya para santri maupun pondok-pondok pesantren gitu. Jadi tidak hanya diajarkan apa namanya kitab kuning gitu. Diajarkan kitab kuning nggak apa-apa tapi diaplikasikan dalam bentuk apa namanya bisa masuk ke sosial. Karena sebenarnya yang diajarkan dari kitab itu kan yang dilakukan panjenengan hari ini Iya, gitu. Nah, pesan untuk mereka yang masih memandang pesantren itu seperti apa, baik secara umum maupun yang masih punya pesantren itu sendiri. iya. Eh, sebenarnya kita nggak perlu Mhm. membedakannya Oke. antara kita kuning dan yang lainnya. Bahkan kalau saya boleh bilang eh, di pelajaran-pelajaran yang berliteratur kitab kuning itu kaya, bahkan sangat kaya sekali. Saking kayanya sampai nggak tahu kalau dia kaya. Santri itu begitu. Jadi yang di sini dilakukan seperti yang dilakukan teman-teman mau santri itu, kita coba membuka lagi bab-bab yang ada atau pasal-pasal bahasan yang ada di kitab kuning. Yang pasal-pasal itu jarang dibuka atau bahkan tidak dikenal di masyarakat. Gitu. Misal semacam satu contoh kecil ya. Contoh kecil itu misal di bidang hubungannya dengan alam yang lagi getol ini, teman-teman santri terlibat ini, konservasi begitu. Itu ada konsep, ada satu pasal namanya Ihyaul Mawad di bawah, meskipun dengan kriteria yang sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan dengan konsep konservasi sekarang, tapi itu relate sekali. Artinya perhatian kitab kuning ke hal yang sewarna dengan konservasi itu bukan hal baru. Bukan hal baru. Kitab kuning. Sudah jauh berapa abad yang lalu itu ditulis dan diajarkan. Kita sudah ngaji, bahkan sudah hatam berapa kali. Cuman seringkali yang kita kita ingat itu takaran zakat, bab puasa, rukun dan syaratnya Jumat. Itu saja. Sekarang sudah banyak yang membahas tentang jual beli antara akad macam-macam itu sudah banyak yang membahasakan dengan bahasa masyarakat sekarang. Tapi belum banyak juga bab-bab lain yang tergali itu. Yaitu. Nah, kalau saran saya, kalau boleh ya, karena saya juga bukan orang yang menguasai bidang keilmuan secara benar, saya masih belajar juga. Ketika teman-teman santri itu sudah di tahap punya isi, punya materi, dan mereka sudah beranjak di umur atau tingkat pendidikan yang berbeda, kita harus menyediakan satu media. Bagaimana mereka itu tetap bisa berinteraksi ulang dengan materi-materi itu. Jadi ketika mereka beranjak ke bangku kuliah misalnya, bahkan mereka harus pindah dari pesantren ke kos-kosan. Bagaimana mereka tetap berinteraksi dengan kitab kuningnya. Bukan berarti dia membuka, bukan. Ya kalau bisa ya bagus begitu ya. Tapi bagaimana dia bisa mengkonversi tadi itu. Mengkonversi ilmu-ilmu baru yang seakan-akan menurut dia baru, itu sudah terangkum dulu dalam materi-materi yang dia sudah terima waktu di pesantren. Nah itu perlu satu wadah. Bagaimana mereka menyadari bahwa ini ilmu kita, gitu loh. Kayak tidak asing gitu. Akhirnya dari kondisi yang seperti itu, mereka tidak perlu malu, apalagi deklarasi keluar dari status santri. Gitu. Dia tetap santri. Ketika dia tetap mengaku sebagai santri, maka prinsip hidup, terus
hal-hal yang prinsipal dalam pesantren, dalam santri ya, itu tidak akan lepas dari mereka. Jadi simbol jargon mazilta toliban atau santri forever itu tetap benar-benar iya, benar-benar tertanam, betul, benar-benar teraplikasi bahkan gitu. Bolehlah sekarang karena mereka mahasiswa jadi aktivis ya pakai jas kebanggaannya, tapi akhlak mereka tetap santri, ya gitu. Jadi nggak akan sama ketika aktivis yang lagi pede-pedenya berani maki-maki gurunya itu seakan keren. Kalau santri nggak bakal. Mereka tetap kritis, mereka tetap tajam dalam telah-telahannya, tapi akhlaknya tetap bagus, yaitu. Dan hal-hal yang lain ya. Ketika mereka berinteraksi dengan bisnis, ketika berinteraksi dengan urusan sosial, mereka ketika mental santrinya itu tetap terbawa, tetap tertanam dan terawat, saya yakin. Itulah nanti akan muncul generasi-generasi santri di masa depan yang akan jadi tokoh-tokoh besar nanti. Nah itu perlu wadah seperti itu. Wadahnya di sini nih. Ya semoga begitu, semoga begitu. Menarik soalnya Gus, bagus sekali. Jadi mungkin itu Gus ya, sementara karena siap. Saya ini Gus ini bukan podcast sebenarnya, saya belajar. Saya tidak bisa ngimani. Luar biasa pengalaman dan ilmu beliau ini berkaitan dengan pembangunan oleh santri ini tidak hanya dibangun. Kalau misalnya melihat tadi itu sama beliau tidak dari sisi sisi tenaga saja atau kebermanfaatan secara tenaga langsung kepada masyarakat, tetapi secara olah pikir, ketajaman berpikir dan menganalisa sesuatu itu sangat ditekankan sesuai dengan yang kalau saya mengartikan di sana itu tidak lepas semua tangan pun disengkuyung dijaga oleh keilmuan keilmuan yang ada di dasar ilmu itu. Nah, baik, terima kasih Gus. Sama-sama, matur nuwun. Nanti kita ketemu lagi. Saya pengen banyak belajar tentang tentang bagaimana cara hidup di dunia. Karena sejatinya memang itu. Karena sejatinya kadang kita kan takut melakukan sesuatu karena kita tidak tahu arahnya mau kemana. Kita takut berkomunikasi dengan orang, takutnya kita salah dan mungkin ini tidak sefrekuensi kata-kata anak-anak sekarang gitu. Aku lihat sini luar biasa untuk kawan-kawanku semua. Pesan tadi yang disampaikan oleh Gus saya ini bahwa memang kita tidak berhenti pada titik hanya di pesantren atau setelah kuliah. Atau bahkan jadi aktivis pun kita tidak perlu katakan kalau kata kasarnya kita sombong dengan jaketnya atau jasnya, tapi kita juga harus mengedepankan etika, karena sejatinya orang hebat dan orang cerdas itu menggunakan etika terlebih dahulu. Tadi yang disampaikan beliau itu luar biasa dan insya Allah ilmu yang disampaikan oleh beliau saya akan lakukan. Terima kasih untuk kawan-kawanku semua. Gus. Sami-sami. Terima kasih. Salam ketua.